도와주신 덕분에 여기까지 올 수 있었습니다. 하얀 사랑! 이러면 파이팅! 할까요? Daem lalu meminta maaf kepada semua kru. Ia menangis karena ia begitu terharu dan film ini akan tetap mereka lanjutkan. Tidak hanya kru, Sooyoung dan Jungwoo juga kembali bergabung, sebelumnya ditentang oleh agensi mereka. Namun, sebelum syuting benar-benar kembali dimulai, ada yang ingin Jae-ha dan Daem sampaikan kepada publik. Ternyata, Seungwon menghubungi jurnalis Pak Noh karena mereka akan merilis konferensi pers atas kegaduhan yang selama ini terjadi. Jae-ha dan Daem menjelaskan berita yang beredar jika Daem sedang sakit dan hubungan mereka berdua, di mana memang Daem adalah seorang pasien terminal yang terus berjuang. Dan ia pure memang artis yang lolos audisi film Love in White. Sampai akhirnya Jae-ha mengetahui penyakit Daem. Mereka tetap syuting film dan akhirnya di sana muncul perasaan di antara mereka berdua. Selain itu, Jae-ha memberitahukan kepada publik mengapa ia bersikeras membuat ulang film Love in White. Itu karena ayahnya, sang sutradara terkenal Lee Do-young, mencuri naskah yang dibuat oleh ibunya. Hampir semua film buatan ayahnya adalah hasil kerja keras ibunya sebelum ibunya meninggal dunia. Maka dari itu, Jae-ha ingin menceritakan kisah yang ditulis ibunya kepada dunia. 이 하얀 사랑을 통해 여러분들께 보고 싶습니다. Pak Han selaku investor benar-benar kecewa kepada Jae-ha karena Jae-ha mengungkapkan aib keluarganya sendiri kepada dunia. Menurut Pak Han, ini bahkan bukan film Jae-ha. Karena muak, Seungwon pun berkata ini juga bukan film Pak Han dan film Love in White diproduksi di dalam perusahaannya. Ia adalah CEO di perusahaan produksi film, sementara Pak Han hanyalah eksekutif di perusahaan lain. Seungwon yang sudah emosi mengungkap jika Pak Han hanyalah anak kecil yang punya banyak uang. Jika memang ingin membuang uangnya di sebuah film, harusnya Pak Han juga melihat proses pembuatannya dan jangan seenaknya mengganti sutradara serta berkomentar semaunya. Sekarang, Seungwon tidak peduli lagi. Ia tidak mau uang milik Pak Han dan akan mengembalikan seluruh investasi Pak Han di film ini. Seungwon melakukan semua ini karena melihat pertemanannya dengan Jae-ha. Ia tidak mau mengkhianati Jae-ha hanya demi kepentingan bisnis. Jae-ha juga meminta tolong kepada Seungwon untuk tetap mewujudkan film ini bersama-sama. 이제야 소주 메인 값이 얼마야? Daem sangat berterima kasih kepada Seungwon. Tanpa dukungannya, mungkin Jae-ha dan dirinya tidak akan bisa jujur ke hadapan publik. Sekarang, tanggung jawab film ini bukan hanya berada di tangan Seungwon, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Mereka harus segera mencari uang untuk produksi film ini. Di sana Daem berkata ia akan mencoba membantu. Daem mengirimkan link video di platform media di mana isinya adalah video saat mereka semua bekerja keras untuk membuat film Love in White. Suasana ceria dan hangat sesama kru di lokasi syuting yang pernah Daem rekam sebelumnya. Di sana juga ada link donasi bagi siapa saja yang mau membantu mewujudkan film ini. Seungwon juga benar-benar turut andil. Ia menjual gedung kantornya untuk biaya produksi film ini. Saat ia membereskan kantornya, Nona Go datang bukan untuk mengejek rekannya itu, tapi ia ingin ikut berinvestasi. Saat Seungwon mendatangi Sooyoung dan membicarakan masalah bayaran, ternyata Sooyoung dan Jungwoo mengungkapkan jika mereka berdua bersedia dibayar belakangan. Sooyoung mengerti, dengan donasi yang ada rasanya tidak akan cukup
untuk membayar semua aktor. Seungwon benar-benar berterima kasih karena Sooyoung dan Nonago mau membantunya. Di sana, Seungwon menceritakan jika Nonago baru saja ikut berinvestasi dengan jumlah yang cukup besar. Sooyoung tidak menyangka jika kepala agensinya yang egois itu benar-benar bisa diandalkan. Sekarang mereka tinggal meyakinkan para penonton jika film ini akan berhasil dan juga sukses. Donasi yang terkumpul sudah cukup untuk menjalankan proses produksi. Mereka hanya merubah beberapa tempat syuting agar bisa lebih berhemat. Saat Seungwon dan Jae-ha mengunjungi lokasi syuting yang baru, Seungwon menyuruh Jae-ha untuk melihat lokasi lain, sementara dia yang akan bicara dengan pemiliknya. Jae-ha lalu pergi bersama Daeum. Sembari melihat-lihat lokasi syuting, sekalian mereka berkencan. 이지아 감독님이다. Setelah seharian berjalan-jalan, Daeum bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan setelah film ini selesai. Jae-ha juga bingung, ia akan melakukan apapun asalkan bersama Daeum. Daeum berkata, ada satu hal yang ingin sekali ia lakukan dengan Jae-ha dan ia akan melakukannya saat ia telah berhasil menyelesaikan film ini. Tapi, Daeum tidak bisa mengungkapkannya sekarang karena film ini saja masih belum selesai. Jadi dirinya harus bekerja keras. Sebelum syuting dimulai, Jae-in mendatangi Daeum. Daeum heran, bukannya hari ini Jae-in tidak ada jadwal syuting. Jae-in jauh-jauh datang dari Seoul dan memberikan penghangat tangan untuk Daeum karena ia ingin meminta maaf. Ia kesal, mengapa selama ini Daeum tidak bilang apa-apa kepadanya, padahal dirinya hanya ingin berteman. Selama ini ia malah mengata-ngatai Daeum, padahal Daeum sedang berjuang melawan rasa sakitnya. Daeum pun meminta maaf karena tidak memberitahukan temannya dan malah pergi menghilang. Jae-in lalu menangis di pelukan Daeum, sembari terus meminta maaf. Singkat cerita, proses syuting pun dimulai. Semua kru begitu bersemangat. Begitu pula Seungwon, yang harusnya dia bekerja di balik meja di kantornya, ia justru membantu proses produksi. Akting Daeum dan juga Sooyoung begitu hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka berdua. Di sana, ada satu adegan memakai hujan buatan. Jae-ha mencobanya dan memutuskan untuk tidak memakainya demi kesehatan Daeum. Malam itu, mungkin karena syuting dilakukan seharian, Daeum jadi demam. Namun, proses syuting tetap berlanjut. Bahkan Daeum bersikeras melakukan adegan demi adegan dengan sangat baik. Setelah selesai, Jae-ha langsung memanggil Dr. Kim. Dr. Kim begitu khawatir karena kondisi Daeum tidak memungkinkan untuk bisa menyelesaikan syuting ini. 없을까요? Di sana Jae-ha kemudian memikirkan ending cerita ini agar tidak sama dengan yang dialami oleh Daeum. Ia tidak mau Daeum mati seperti akhir kisah Love in White yang asli. Ia mau Daeum tetap hidup. Tapi Daeum tidak mau naskah dirubah menjadi seperti itu. Ia tahu Jae-ha mungkin khawatir nasibnya akan sama seperti Gi-won, karakter yang ia perankan. Daeum ingin sekali menggambarkan kematiannya di film ini karena ia dan peran yang ia mainkan sudah menyatu dengan baik. Jika Jae-ha menulis ulang akhir cerita hanya karena ingin menghindari sesuatu, maka jangan menghindarinya. Mereka berdua harus percaya cinta tetap akan ada meski ia harus meninggal. Karena itulah inti dari film Love in White. Keesokan harinya Daeum tiba-tiba pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Semua kru pun mengerti situasinya dan mengerjakan pengambilan adegan yang lain saja. Sembari menunggu Daeum melakukan pengobatan, Jae-ha bicara dengan ayah Daeum. Jae-ha mengutarakan jika Daeum ingin sekali melihat Dr. Lee hadir di lokasi syuting dan melihat akting Daeum. Dr. Lee berkata, ia sudah sering melihat Daeum berakting. Di rumah sakit ini, apapun Daeum lakukan.
Ia kadang tertawa, menangis, lalu tiba-tiba berubah jadi berteriak. Kadang Dr. Lee berpikir, apakah putrinya itu benar-benar sedang berakting? Saat Daem berakting, ia melupakan hal yang lain. Ia selalu tersenyum dan juga bahagia, dan itu sudah cukup bagi Dr. Lee. Daem kemudian menghubungi JH dan menyuruhnya untuk diam sebentar di jembatan layang rumah sakit, sementara dirinya berada di bawah jalanan. Daem berkata, saat seseorang melambai dari bawah sini, ternyata orang itu yang merasa paling sedih dan yang paling sakit. Waktunya sudah tidak banyak lagi. Ia ingin dirinya dan JH berlatih mengucapkan selamat tinggal tanpa merasa bersedih. JH pun langsung berlari ke arah Daem. Ia ingin mengatakan sesuatu sebelum terlambat, dan JH ingin mengatakannya langsung di depan Daem jika dirinya sangat mencintai Daem.